Ayo kita bikin ayam goreng paling enak yang rasanya enak dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ayam goreng paling enak yang rasanya enak dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan ayam sebanyak 800 gram, bagian paha sudah aku potong menjadi 8 bagian. Nah, untuk ayamnya bisa kalian siapkan sekitar 500 gram sampai 1 kg ya, untuk menggunakan bumbu yang sama yang akan nanti kita persiapkan untuk kita bikin ayam goreng paling enak. Nah, nanti perhatikan ya teman-teman cara membuatnya untuk bikin ayam goreng yang paling enak, dijamin kesukaan semua orang, apalagi dalam satu keluarga. Nah, untuk ayamnya sebelum kita eksekusi untuk memasak, ini wajib banget dicuci sampai bersih. Kita lakukan ya pencucian sampai benar-benar bersih teman-teman. Terutama di sini masih ada sisa-sisa darah yang masih menempel, bahkan masih ada bulu-bulu yang masih menempel. Jadi wajib banget ya disortir sampai dicuci sampai bersih. Pokoknya harus bersih mencucinya. Nah teman-teman, siapa nih yang pernah dan pengalaman bikin ayam goreng? Kalian biasanya bikin ayam goreng gitu-gitu aja ya kan? Nah, kali ini Dapur Om Not bagi resep untuk bikin ayam goreng paling enak. Bisa kalian nanti cobain di rumah. Untuk cara membuatnya juga mudah dan simple, serta mudah didapat ya semua bumbunya di dapur kalian. Nah, untuk ayamnya sudah dicuci sampai bersih, segini sudah cukup. Kemudian lanjut ya, kita tutup dulu, sisihkan. Untuk kita siapkan ada bumbu untuk bikin ayam goreng paling enaknya. Nah, untuk bumbunya di sini paling wajib banget ada bumbu dasar, bawang putih, bawang merah. Dan semua perbumbuan ini akan kita lakukan pencucian dulu ya sampai bersih, terutama untuk sebagai bumbu ungkepnya nanti untuk kita bikin ayam goreng paling enaknya. Nah, penasaran kan teman-teman apa aja bumbu yang harus saya siapkan? Tonton terus videonya hingga sampai selesai ya, supaya nanti kalian bisa praktekkan di rumah dan cara membuatnya juga lebih gampang dan lebih mudah untuk dipahami untuk dipraktekkan di rumah. Nah, segini sudah cukup. Di antaranya bumbunya yang harus disiapkan ada bawang putih 3 siung, bawang merah 3 buah, kunyit 1 ruas jari, jahe 1 ruas jari, lengkuas 2 ruas jari. Semua perbumbuan ini pertama-tama aku mau potong-potong dulu, diperkecil. Nah, dipotong-potong menggunakan pisau seperti ini ya. Jadi ini nanti gunanya untuk mempermudah dihaluskan di dalam blender, karena Dapur Om Not menggunakan blendernya yang masih lama ya, bukan yang baru. Jadi pisaunya tidak terlalu tajam. Makanya di sini dibutuhkan untuk dipotong-potong, diperkecil terlebih dahulu seperti ini, untuk lebih memastikan supaya nanti bumbunya benar-benar halus ya teman-teman. Jangan sampai nanti bumbunya masih ada yang menggerindil ataupun yang tidak tercincang dengan halus. Nah, untuk lengkuasnya juga sama, diiris-iris tipis saja seperti ini supaya nanti membantu lebih mempermudah dihaluskan dalam blender. Kemudian untuk jahenya juga sama, dipotong-potong, diperkecil seperti ini. Dan untuk kunyit juga sama ya, dipotong-potong, diperkecil. Terutama kunyit teman-teman, biasanya kunyit ini agak susah untuk dihaluskan. Siapkan blender, haluskan bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, dan kunyit. Dan ada satu bumbu yang wajib jangan sampai kelupaan, kemiri sebanyak 3 buah yang sudah dihancurkan ya. Kemudian tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender, dan tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Setelah itu kita tutup blendernya. Kemudian saatnya kita haluskan menggunakan blender sampai benar-benar halus ya, sampai tekstur halusnya seperti ini. Nah, segini sudah cukup. Aku kembali ke ayamnya. Kemudian kita siapkan dulu. Siapkan wajan anti lengket, kemudian masukkan bumbu halusnya pertama-tama yang kita blender tadi ya. Kemudian masukkan ayamnya. Nah, ini kita masukkan semua ya, sebanyak 8 potongan ayam. Setelah masuk semua, tambahkan garam 2 sendok teh. Kemudian tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, dan tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Setelah itu tambahkan air sebanyak 400 ml. Nah, sebanyak 400 ml sudah cukup ya, jangan terlalu banyak untuk menambahkan airnya karena menyesuaikan dengan kapasitas ayam yang ada. Nah, diaduk-aduk sampai merata, kemudian panaskan di atas api kompor. Kita tutup ya menggunakan wajan yang ada tutupnya. Kalau kalian menggunakan panci, tutup pakai tutup pancinya.
Kita ungkep sampai dia benar-benar menyusut nanti teman-teman. Karena ini setengah menyusut, jadi aku buka dulu. Nah, ini setengah menyusut ya. Jadi di sini aku buka dulu, kita bolak-balik dulu ayamnya supaya memastikan tingkat kematangan dengan ungkepan ayamnya lebih merata. Nah, setelah dibolak-balik seperti ini, kita tutup kembali dan diungkep sampai benar-benar menyusut. Menyusutnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya penampakannya. Ini sudah menyusut tapi jangan sampai kering banget. Jadi menyisakan bumbu yang masih basah. Kemudian aku angkat ayamnya, pisahkan ke dalam mangkuk atau wadah lainnya. Setelah itu kita diamkan ya, sisihkan. Nah, untuk sisa bumbunya di sini aku tambahkan lagi air 100 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Ini jangan dipanaskan ya, diaduk saja. Kemudian kita langsung tiriskan dan saring dengan penyaringan seperti ini. Jadi kita ambil air bumbunya saja. Setelah itu kita dinginkan ya. Setelah dingin nanti kita akan campurkan dengan telur ayam 1 butir. Air bumbunya dalam keadaan dingin ya teman-teman. Kita pecahkan telur ayam 1 butir, kemudian tepung maizena 3 sendok makan kita campurkan. Setelah itu kita aduk menggunakan garpu. Diaduk sampai tercampur merata seperti ini teman-teman. Setelah itu kita masukkan ayamnya sebelum digoreng, kita lumuri dulu sampai merata seperti ini. Nah, setelah itu kita angkat dan langsung goreng dengan menggunakan minyak sayur yang sudah panas. Kemudian lakukan hal yang sama ya, ayamnya kita celupkan, kemudian kita goreng dengan minyak yang sudah panas. Nah, lakukan hal yang sama, habiskan ayamnya. Semuanya kita balurkan dengan air tepung seperti ini yang campuran dengan telur ayam. Nah, saatnya kita goreng ya, dalam satu wajan seperti ini, semua ayamnya kita masuk semua. Kalau sudah matang kita angkat dan tiriskan. Untuk menggorengnya tidak perlu lama-lama ya, yang penting dia sudah berwarna kecoklatan dan matang. Nah, sisa air ungkepan ini bisa kita masukkan dan goreng untuk sebagai kremesannya seperti ini ya. Angkat dan tiriskan kalau sudah garing. Ini dia, ayam gorengnya sudah siap untuk kita sajikan. Saatnya kita bikin sambal. Bawang putih 2 siung, bawang merah 3 buah, cabai rawit merah 8 buah, cabai rawit hijau 8 buah, cabai merah keriting 5 buah. Untuk bawang putih dan bawang merahnya ini aku iris-iris dulu. Kita potong-potong diperkecil ya. Juga sama cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Kemudian juga sama untuk tomatnya diiris-iris koin aja seperti ini. Dan tambahkan gula merah setengah keping, kita potong menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian kita tumis dulu ya menggunakan minyak sayur yang panas. Ini untuk kita bikin sambal gorengnya yang enak teman-teman, sambal goreng tiral. Nah, semua bahan-bahan untuk bikin sambalnya kita goreng dulu ya. Kemudian terakhir kita masukkan gula merahnya seperti ini. Nah, goreng sampai dia nanti agak kegosongan seperti ini teman-teman, tapi jangan sampai gosong ya. Angkat dan langsung tempatkan ke dalam ulekan. Kemudian tambahkan garam 1,5 sendok teh. Jangan terlalu banyak ya. Kemudian tambahkan micin 1/2 sendok teh. Setelah itu dihaluskan menggunakan ulekan. Nah, seperti ini teman-teman untuk kita bikin sambal ayam goreng paling enaknya. Ini mantap banget nanti ya buat cocolan ayam gorengnya. Kalau sudah halus, kita tempatkan ke dalam sambal, mangkuk sambal seperti ini dan siap untuk kita sajikan. Pertama-tama tuangkan kremesannya, sambal di atas piring, kemudian masukkan ayamnya untuk kita plating. Wow, ini dia teman-teman, ayam goreng paling enak siap disajikan. Ini rasanya enak banget, wajib banget kalian coba di rumah. Cara membuatnya juga mudah dan sangat simpel sekali ya, apalagi menggunakan bumbu-bumbu dapur yang mudah didapatkan di dapur kalian. Dan ini rasanya dijamin istimewa, rasanya enak banget, dijamin kesukaan semua keluarga, bahkan semua orang pasti suka. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.